taqwa khairaz zad wal labas wal amrana an tazawwaja biha liyaumil hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbun nas wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh mausufu bi akmali sifatil aqsa. Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulun nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwa faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah ini sering kita jadikan tujuan hidup di samping mencari ridha Allah. Keberkahan membuat hidup kita menjadi bahagia. Di sekolah kita diajarkan untuk mencari berkah, bukan sekedar kepintarannya. Kalau sekedar pintar saja tapi tidak berkah, maka ilmu tersebut menjadi malapetaka. Orang tua kita juga memberi pesan agar dalam hidup yang kita cari adalah berkah, dan berkah ini tidak selalu berkorelasi dengan banyaknya harta yang kita miliki. Ada sebuah hadis yang sering dijadikan doa, terutama kepada pengantin yang sering dijadikan sebuah kutipan dalam undangan pernikahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma, yang artinya semoga Allah memberkah untukmu, memberi bekas atasmu, dan menghimpun yang terserat di antara kalian berdua. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kajian bahasa Arab ilmu nahwu, kalimat laka itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan atau menyenangkan. Kalau yang tidak enak menggunakan kata alaika. Ternyata bahasa alaika dan laka digunakan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut supaya orang itu mendapat keberkahan, baik dari hal yang enak maupun yang tidak enak. Semuanya ada nilai keberkahannya. Bagi sementara orang, keberkahan itu sesuatu yang enak secara fisik saja, padahal bisa jadi yang tidak enak itu yang sebenarnya yang menjadi berkah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan sesuatu yang tampaknya enak, berupa jabatan tinggi yang dihormati banyak orang, ternyata malah membawa bencana. Orang sakit juga mendapat keberkahan dengannya beristirahat, maka dia memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dirinya, momen yang tak ia peroleh lantaran kesibukan dari dirinya tersebut. Ini menunjukkan bahwa antara yang menguntungkan dan tidak menguntungkan sama-sama mendapat peluang mendapat berkah. Bertambahnya sesuatu juga belum tentu membawa kebaikan jika tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tambah umurnya belum tentu menjadi berkah. Orang yang tambah rezekinya belum tentu bertambah berkah. Demikian pula orang yang tambah ilmunya juga belum tentu mendapat keberkahan. Jika ilmu tersebut hanya menjadi kebanggaan diri, bukan untuk diajarkan kepada orang lain atau untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa huda. Yang artinya barang siapa bertambah ilmunya namun tidak menunjuk yang ia raih, niscaya dia hanya menambah jarak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tambah bukan semakin dekat dengan Allah. Ini adalah cerminan dari ilmu yang tidak berkah. Berkah itu maknanya kebahagiaan. Orang berbahagia itu sering diukur hanya dari ukuran fisiknya saja. Dan karena demikian, dalam pandangan agama, tanda-tanda kebahagiaan tidak selalu yang tampak secara zahir. Karena tampilan lahirnya sejumlah orang bisa saja seolah bahagia, tapi bagi mereka menderita. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja lataskuna ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Yang artinya
Di antara tanda kekuasaannya adalah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Quran Surat Al-Rum ayat 21. Jamaah rahimahullah, sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah adalah yang menciptakan istri-istri yang dapat menyenangkan jiwa dan menciptakan kasih sayang di antara keduanya. Kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada kecantikan istri atau kekayaan suami. Misalnya, apa ya kalau punya istri cantik terus berbahagia, belum tentu mendapat kebahagiaan. Betapa banyak pasangan cantik rupawan yang justru berakhir pada perceraian. Bahkan rata-rata penggugat dating dari perempuan ini bukti bahwa mereka tidak bahagia. Karena itu, hal yang bersifat zahir menarik tidak menjamin rasa bahagia. Standar untuk menilai kebahagiaan keluarga tidak dilihat dari harta yang dimiliki, tetapi apakah suami istri tersebut memiliki akhlak yang baik. Jika mereka memiliki akhlak yang mulia, insya Allah mereka berdua akan berbahagia. Keberkahan bisa kita raih dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya terus menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti bersyukur, rajin salat, dan melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah, gemar bersedekah, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullah azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain. Amin tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayat ibadallah, usikum bi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Asukum ala ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kuntum wattabi'us sayyi'ati hasanah tamuha wa khalaqan nasi bi khalqil hasanah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alhu min fadlihi yazikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.